Halo semuanya, kembali lagi di channel MS. Di video kali ini saya mau melanjutkan project merakit solder T12 ya. Dan kali ini kita akan update jadi solder yang bisa mati sendiri ya, atau auto off. Dan solder ini sudah saya pakai setiap hari ya semenjak saya upload videonya. Tapi kekurangannya yaitu karena kebiasaan pakai solder otomatis, jadi ya sering lupa matiin aja. Walaupun solder ini cukup irit ya kalau dibanding solder listrik pada umumnya. Oke, langsung aja kita bongkar dan kita modif. Bagi yang belum nonton video part satunya, bisa tonton dulu di link di atas ini. Oke, ini saya gambarkan dulu rangkaian dasar dari rangkaian timer atau delay on, delay off, tergantung penggunaannya aja. Dan untuk rangkaian dasarnya ini simple banget ya, cuma ada kapasitor, resistor, dan sebuah transistor. Di sini bisa kita jadikan output ya. Dan ini sebuah saklar. Jadi ketika saklarnya ditekan, maka kapasitor akan terisi dan menghidupkan transistornya ya. Jadi mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Dan output di emitor ini bisa ke transistor lagi ataupun ke kaki MOSFET ya, kaki gate-nya. Jadi misalnya kayak gini, ini ada transistor dan ini sebuah relay. Tapi simbolnya relay kayak gini apa bukan ya, lupa. Tapi ya kayak gini lah rangkaiannya. Dan cara kerjanya kayak tadi ya. Ketika ditekan, ini saklarnya akan berpindah di kanan. Jadi ya bisa dipakai delay on atau delay off ya, tergantung penyambungan di saklar relaynya. Atau teman-teman bisa beli aja modul timer ya. Di online banyak, cari aja modul timer delay on atau delay off pakai relay bagi yang mau memodif soldernya ya. Tapi di sini saya sudah sedikit bereksperimen ya, memodif rangkaian dimmer. Ini sebuah modul dimmer 5 ampere. Di sini saya kasih transistor ya. Ini ada trim pot, ini ada kapasitor 1000 mikro ya. Jadi saya kasih langsung di sini rangkaiannya, dan ini berhasil ya teman-teman. Cuma butuh 3 komponen ini aja, dan rangkaiannya ini cukup simpel ya. Jadinya kaki kolektor dan emitor ini ke modul dimmernya tadi ya. Nanti saya jelaskan letaknya di mana. Dan yang resistornya bisa pakai trim pot biar bisa diatur lamanya. Ini ada dioda. Dan ini masih saklar ya. Ini saya tambahin resistor dan buzzer. Kaki positif buzzer ke resistor dan negatif langsung ke ground. Jadi ketika saklar ditekan akan bunyi bip ya. Terus arusnya langsung menuju ke bawah ke kapasitor. Nah, fungsi dioda di sini untuk menghalang tegangan yang ada di kapasitor supaya tidak naik ya. Jadi jalannya cuma ke transistornya aja. Di modul dimmer 5 ampere ini kan potensinya ada saklarnya ya, yang bagian belakang. Jadi kita manfaatkan ini untuk mengatur mati hidupnya ya. Dan cara pasang transistornya, jadi yang di sini kaki kolektor, yang di sininya kaki emitor ya, jangan sampai kebalik. Lebih bagus lagi pakai MOSFET ya. Dan di sini saya pakai transistor SMD ya. Kenapa pakai SMD? Mungkin kalau pakai SMD jadi lebih irit konsumsinya ya, jadi bisa lebih lama hidupnya. Tapi nggak tahu juga sih, belum pernah bedain komponen SMD sama transistor biasa. Oke, lanjut. Ini kabel dari saklar di potensio ya, jadi saya masih mau menggunakannya untuk mati manualnya ya. Jadi kalau diputar ke kiri mentok itu bisa mati, ada saklarnya. Lalu kabel saklar satunya ke kaki emitor ya, ke kaki emitor transistor. Sekarang kita lubangi dulu tempat saklarnya. Ini pakai saklar yang push on ya. Dan ini ada kapasitor, buzzer, dan dioda ya. Kita jadikan satu dulu negatifnya ya. Oke, kita solder dulu bagian kaki negatif buzzer dan negatif kapasitornya.
Oke, selanjutnya ke kaki katoda dioda, ke positif kapasitor. Ini kalau dirakit di PCB jadi rapi ya, tapi ya karena simple langsung aja kayak gini. Dan langsung aja kita tempelkan di sela-sela box yang kosong ya. Dan untuk trim potnya saya ini pakai yang 500 kilo ya. Ini nggak tahu nanti jadi berapa menit. Yang digunakan cuma dua kaki ya, kaki nomor 1 dan kaki nomor 2. Kalau trim potnya nggak diputer, masih seperti bawaannya, ini berarti 250 kilo ya, karena di tengah-tengah posisinya. Dan untuk pemasangannya, kaki 1 ke positif kapasitor, kaki 2-nya ke basis transistor ya di sini. Dan bagi yang tanya saya pakai transistor tipe apa, ini saya pakai transistor J3Y ya, kalau nggak salah. Dan jangan lupa kaki negatif buzzer dan elko nya ke negatif input dimmer ya, jangan di outputnya karena beda. Dan untuk pemasangan saklarnya, satu kaki ke positif tegangan dan satunya ke dioda ya, seperti di skema tadi. Oke, ini sudah jadi ya motifnya, tinggal dirapikan lampu LED sama kabel-kabelnya. Oke, saatnya kita lakukan pengetesan ya. Kita nyalakan. Oke, indikatornya jadi biru ya, ini menandakan slip. Nah, ketika dipencet lampunya jadi agak kemerahan ya, tapi kalau diputar ke kanan banget ini jadi merah banget warna lampunya. Tapi untuk panasnya ini tidak bisa langsung panas ya, karena ini versi yang sederhana aja. Tapi kecepatan panasnya ya masih lebih bagus daripada solder biasa pada umumnya ya, walaupun versi sederhana ini. Kalau mau versi ini cepat panas ya langsung mentokin aja ke kanan dulu. Sesudah panas balikan lagi ke setengah atau ke seberapa ya yang diinginkan. Nah, ini udah panas ya. Di settingan potensial setengah, tegangan 15 volt, ini kira-kira suhunya 300-an ya. Kemarin sudah saya ukur. Untuk mematikan manual ini bisa diputar ke kiri ataupun menekan tombol power yang ada di belakang ya. Daripada kita menunggu bisa otomatis mati sendiri, kita coba aja buang tegangan di kapasitor ya. Coba kita konsletkan kapasitornya. Nah, oke, keluar api sedikit ya. Dan LED indikatornya jadi biru lagi. Coba kita pencet lagi ya. Nah, jadi merah lagi ya. Jadi rangkaiannya berfungsi meskipun sederhana banget ya, jadi canggih soldernya. Dan untuk di update selanjutnya saya mau menambahkan suhu digitalnya ya, dan untuk sensor juga seperti fitur-fitur di solder digitalnya ya. Jadi diangkat langsung aktif, tapi kayaknya tidak saya share ya untuk proses pembuatannya. Jadi nanti saya akan review produk jadinya aja, karena ngerakitnya itu cukup rumit ya. Dan kalau teman-teman mau, ini ada layoutnya ya. Dan ini layout cuma pengatur panasnya aja, belum sama sensor, belum sama rangkaian indikator suhunya. Jadi ya perakitannya cukup rumit ya. Bagi yang nggak hobi elektronika pasti udah pusing duluan. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.